Nanti Pak Heri sebagai coach ya, kemudian nanti gantian saya nanti sama Mas John ya. Mas John nanti sebagai coachnya, saya sebagai coachnya ya, gantian ya. Oke. Nanti saya manggilnya berarti langsung Martini kayak gitu aja. Iya, langsung nama. Ya. Kan jenengan sebagai siswa, Pak. Jenengan sebagai guru nggih, Pak Heri nggih. Saya sebagai siswanya. Sudah siap Pak Heri, saya duluan nanti biar enak Pak Heri. Saya sebagai apa, Bu? Untuk memulainya. Observer, Mbak. Kita observer. Observer ya? Oke. Iya. Observer. Jangan lupa kita ngasih umpan hari ini. Ya. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Martini. Ada yang ingin kita bicarakan dalam pertemuan hari ini? Pak Guru, saya mau cerita Pak Guru. Boleh, silahkan Martini. Oh iya, Pak Guru ada waktu? Pastinya ada waktu, Martini. Silahkan sampaikan untuk permasalahan yang ingin disampaikan. Ya. Ada masalah ini Pak Guru, saya di kelas saya. Ya, ceritanya itu saya itu tidak terlalu suka kalau saya itu kerjanya itu secara berkelompok. Karena saya itu tidak cocok dengan teman-teman saya Pak Guru. Gimana ya Pak Guru ya untuk saya itu bisa cocok dengan teman-temannya yang lain ya? Oh iya, baik Martini. Kalau boleh tahu apa yang membuat Martini tidak cocok dengan teman-teman Martini? Nah, teman-teman saya itu kadang itu kalau mengerjakan tugasnya itu kadang lelet. Ya, saya itu inginnya itu kalau kerja itu ya satset. Jadi saya itu inginnya itu teman-teman saya itu juga mengikuti irama saya dalam mengerjakan tugas. Begitu Pak Guru. Oh begitu. Jadi karena teman-teman Martini itu kerjanya lambat dan Martini itu pengennya kerjanya cepat begitu ya Martini ya? Iya Pak Guru. Nah, yang kedua apakah silahkan. Dan ada lagi Pak Guru alasannya. Jadi kalau saya mengerjakan tugasnya secara mandiri, saya itu juga tugas saya itu lebih bagus dibandingkan dengan teman-temannya yang lain gitu loh Pak Guru. Alasan saya itu tidak suka kalau saya itu bekerja dengan teman-teman yang lain. Gimana Pak Guru? Nah, selama ini apakah Martini sudah mencoba untuk bekerja bersama-sama dengan teman-teman Martini begitu? Sudah Pak Guru, itu kemarin itu di pelajaran bahasa Indonesia itu saya sudah berusaha, sudah bekerja sama dengan teman-teman saya. Tapi ya gitu Pak Guru, jadi teman-teman saya itu kalau kerja itu nggak bisa satset gitu loh Pak Guru. Baik Martini. Nah, kalau sejauh ini dalam mengerjakan tugas itu instruksinya apa Martini mengerjakan sendiri atau berkelompok? Ya, sementara saya kerjakan secara berkelompok Pak Guru, tapi saya juga harus sabar Pak Guru untuk nunggu teman-teman yang lain gitu. Nah, dalam tugas itu kan Martini harus mengerjakan berkelompok. Sementara Martini mengerjakan sendiri. Nah, menurut Martini apakah apa itu sudah menunjukkan
kerjasama atau kolaborasi dengan teman-teman yang lain? Ya, kalau menurut saya itu sudah dikerjakan secara berkelompok dan sudah bekerja sama dengan teman-teman yang lain, Pak Guru. Tapi ya itu tadi yang teman-teman saya itu agak sedikit lambat, Pak Guru. Baik, Martini. Nah, kalau teman-teman Martini sedikit lambat, Martini sudah mencoba untuk berdiskusi dengan teman-teman Martini supaya bekerja cepat begitu. Ya, saya ya sudah Pak Guru, saya sudah berkomunikasi dengan teman-teman saya. Ya, ya alhamdulillah setelah saya ajak diskusi ya mereka ada perubahannya sedikit Pak Guru. Oh, begitu. Nah, menurut Martini, supaya teman-teman Martini itu bisa bekerja dengan cepat, apa yang perlu Martini lakukan? Yang perlu saya lakukan itu ya saya harus membuat skenario dulu. Jadi apa yang mereka harus kerjakan dan juga mereka harus saya kasih waktu deadline kapan mengumpulkannya. Seperti itu Pak Guru. Baik, jadi Martini perlu membuat skenario dan juga deadline waktunya. Nah, apa ada yang lain yang dapat Martini lakukan supaya teman-teman Martini itu dapat mengerjakan dengan cepat? Ya, yang kedua itu adalah teman-teman saya itu paling enggak harus saya setiap waktu harus saya ingatkan Pak Guru. Baik, jadi Martini perlu mengingatkan teman-teman Martini supaya dapat mengerjakan tugas dengan cepat dan sesuai dengan keinginan Martini. Ya, Nah, betul Pak Guru. dari dua cara yang dilakukan Martini itu, menurut teman-teman Martini, mana yang cocok? Yang cara pertama atau cara kedua? Ya, cara yang paling cocok kalau menurut saya itu adalah ya itu tadi selalu mengingatkan Pak Guru. Ya, mengingatkan untuk selalu ayo kita kerjakan bareng-bareng seperti itu. Baik. Nah, menurut Martini tadi kan disampaikan bahwa yang cocok adalah dengan selalu mengingatkan teman-teman Martini supaya dapat mengerjakan tepat waktu. Nah, Iya, betul. untuk ini kira-kira Martini akan menyampaikan ini ke teman-teman Martini kapan? Ya, ketika mau mengerjakan tugasnya Pak Guru. Ya. Baik, kalau tugas yang terdekat dari tugas kelompok yang akan dikerjakan berarti dalam beberapa waktu lagi ya Martini ya. Betul Pak Guru. Baik. Jadi bagian dari tugas yang perlu dikerjakan bersama-sama dalam beberapa waktu ini Martini nanti akan selalu mengingatkan supaya teman-teman Martini juga dapat mengerjakan dengan cepat dan juga sesuai dengan keinginan Martini. Nah, kalau menurut Martini, tugas itu kan dikerjakan secara berkelompok. Nah, ini kan bagian dari kolaborasi ya Martini ya. Iya, betul Bapak. Nah, kalau dari yang sudah dilakukan oleh Martini itu, apakah ini sudah menunjukkan kolaborasi Martini? Ya, kalau menurut saya ya kalau saya mengingatkan terus dan juga mengajak ya sudah sudah termasuk Pak Guru, tapi baru sedikit Pak Guru. Baru sedikit ya Martini ya, Iya, belum maksimal Pak Guru. belum maksimal. Iya, Baik, nah tugas ini kan bagian dari tugas kolaborasi supaya teman-teman Martini juga dapat memperoleh nilai yang bagus, tidak hanya Martini saja. Ya, nah
kalau begitu, tadi yang disampaikan Martini, besok dalam waktu dekat Martini akan mengajak teman-teman Martini untuk bekerja bersama-sama dan untuk selalu mengingatkan. Apa ada hal yang lain yang akan dilakukan oleh Martini supaya teman-teman Martini juga mendapat nilai yang bagus dan ini bagian dari tugas kolaborasi. Ya, mungkin saya agar bisa seperti yang Pak Guru sampaikan, mungkin saya yang pertama mungkin saya akan mendampingi teman saya agar dia itu bisa mengerjakan tugasnya itu dengan baik. Kemudian saya juga nanti sebisa mungkin teman-teman saya itu nanti istilahnya dia nanti bisa maksimal dalam mengerjakan. Yang ketiga juga mungkin saya harus sabar Pak Guru untuk mendampingi teman-teman yang lain gitu. Baik Martini, tadi Martini menyampaikan bahwa Martini akan mendampingi dengan sabar ya teman-teman Martini. Dan nanti Martini akan melaksanakan ini dalam mengerjakan tugas kelompok untuk mendampingi teman-teman Martini dengan sabar dan juga selalu mengingatkan. Gitu. Ya, betul, nah, Pak Guru. Kira-kira Martini akan melakukan ini dua hal tadi yang selalu mengingatkan dan mendampingi ini dalam waktu kapan Martini? Ya, mungkin ini ada tugas lagi Pak Guru dari pelajaran PPKN Pak Guru. Ya. Ya, mungkin nanti akan saya coba di pelajaran PPKN karena di pelajaran PPKN juga ada pelajaran untuk berdiskusi secara berkelompok dan juga mengumpulkan PPT Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih Martini. Jadi dalam bagian depan tadi Martini kan menyampaikan bahwa Martini dalam mengerjakan tugas itu selalu ingin sendiri supaya dapat nilai bagus ya. Sementara teman-teman Martini itu selalu ketinggalan ya dalam mengerjakan tugas. Nah, kalau dilihat dari tujuan pertemuan ini tadi, Martini ingin supaya teman-teman Martini kan mendapat nilai yang bagus. Iya, betul. Ya. Nah, menurut Martini, kesimpulan apa atau solusi apa dari pertemuan ini supaya dalam tugas kelompok ini Martini dan juga teman-teman mendapat nilai yang bagus? Ya, jadi setelah saya tadi berbincang-bincang dengan Pak Guru, jadi yang harus saya lakukan itu adalah saya sedikit mengerem keegoisan saya Pak Guru, sehingga saya nanti bisa menerima kekurangan dari teman-teman saya, kemudian saya juga akan selalu mengingatkan teman-teman saya untuk mendapatkan nilai yang sama dengan saya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Martini. Jadi supaya teman-teman Martini juga mendapat nilai yang bagus, Martini juga mendapat nilai yang bagus. Tadi caranya adalah Martini dengan mengerim keegoisan Martini. Ya, jadi betul. Martini nanti diharapkan selalu mendampingi rekan-rekan teman-teman Martini ya, dan juga supaya nanti Martini untuk selalu sabar ya, dan juga selalu mengingatkan teman-teman Martini supaya dapat mengerjakan bersama-sama. Akhirnya tidak hanya Martini saja yang mendapatkan nilai yang bagus, tetapi teman-teman Martini juga mendapatkan nilai yang bagus. Ya, begitu ya Martini ya. Ya, betul Pak Guru. Ya, baik. Terima kasih Martini untuk pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Martini nanti segera dapat mempraktekkan, dapat bekerja sama dengan rekan-rekan Martini dan juga teman-teman Martini mendapatkan nilai yang bagus. Begitu Martini, terima kasih. Selamat siang dan
Semoga selalu sukses. Ya, terima kasih Pak Guru atas pencerahannya sehingga saya bisa menemukan solusi yang saya pikirkan. Ya, terima kasih sekali Pak Guru atas waktu yang sudah Sama-sama, Bapak berikan. Martini. Ya, terima kasih Pak Ya, Guru. sukses selalu Martini. Ya, terima Oke, kasih. sama-sama Pak Guru. Ya. Oke, alhamdulillah sudah Pak Heri. Sekarang gantian Mas Jon sama Mbak Dewi. Bagus, bagus. Ya. Saya tadi Ya. agak bulat-bulat di bagian depan. Ya, Pak Heri. Apa ada Pak Heri pertanyaan? bagus. Iya. Awal-awalnya masih ini ya. Ini perlu Oh. penyampaian umpan balik nggak? Iya, umpan Atau- balik disampaikan. Silahkan dari Pak Sarjono dan Bu Dewi ya. Oke, Tadi Pak Sarjono pertanyaan dulu. apakah masih muncul ya? Mohon maaf ya, saya nggak bisa mengerem. Apakah kan sebenarnya nggak boleh ya Iya. pertanyaan apakah itu. Maksudnya apa kayak gitu ya. Apakah? Mengapa, kenapa itu kan juga nggak boleh. Hampir sama Pak Heri. Iya. Iya, tapi itu di LMS nggak boleh itu ya. Sebenarnya ya. Iya. Kenapa, mengapa juga gitu. Boleh, karena kalau Nah. kenapa itu kan cenderungnya langsung menjawab kan dari permasalahan. Judgement ya, betul. Ada Siap. harus ada Silahkan. alasan gitu sama nggak boleh bagaimana kalau nggak salahnya. Tapi kalau apa masih bisa sih. Monggo Masih Pak bisa. Sarjono dulu. Oke, terima kasih pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit umpan balik atau komentar terhadap tadi praktik coaching. Ini berarti kasusnya Bu Martini ini mendatangi Pak Heri begitu nggih? Iya, betul. Bukan Pak Heri memanggil ketika jam pelajarannya, kenapa kok si Martini itu jadi bisa jadi dua skenario nanti nggih Bu Dewi. Jadi ketika gurunya koreksi tanya, Martini kamu tadi dibagi kelompok kok itu boleh nggak ya kira-kira? Boleh, Kalau tadi Iya. kalau boleh tadi juga. Boleh. iya, nggak apa-apa Saya sebagai mendatangi, gambaran. ya. Kalau tadi Betul, Bu Martini sebagai siswa Jarang. Pak Jon, jarang loh kalau ada siswa yang malah menemui gurunya. Oh, nah tapi itu biasanya soalnya kita menemui Bu Martini siswanya. siswa super soalnya. Karena aku bingung nanti. Biasanya guru loh. Ya, Sing apa jenenge? Opiak-opiak bocah ini. ya, tipe-tipe murid nggak mau satu circle sama temannya yang ini nggih itu, tapi nggak apa-apa. Tadi sudah bagus, memang awalnya kita belum terbiasa, sudah awalnya kita baru mencari-nyari ini mau yang ditanyain apa. Oh, Tirta T-nya tujuan pada coaching hari ini apa yang harusnya ada disepakati gitu mboten? Ingin tahu kenapa harusnya kok ya harusnya ingin ya tahu, Pak. ingin tahu kenapa kamu kok tidak ingin tidak mau jadi satu kelompok begitu mungkin ya. Tapi tadi terus menemukan oh alurnya sudah mengalir tipe tanya gitu, sudah bagus. Kemudian tadi kita tidak bisa menjawab benar atau salah dari ini nggih, dari pertanyaan yang disampaikan Pak Heri ke Bu Martini, jawabannya harus begini, harus begitu. Tetapi memang kita hanya menggaris bawahi apa yang disampaikan, masalah yang muncul dari siswa tadi, kemudian dari solusi-solusi alternatif yang timbul dari Bu Martini tadi, kita hanya mengkerucutkan dengan pertanyaan pemantik itu sudah bagus, walaupun tadi memang sudah diarahkan begitu, tapi memang harus ada ketika siswa menjawabnya kok belum sampai solusi, harus ditanya lagi sehingga itu menjadi bulat itu sesuatu yang biasa nih. Terima kasih beritu Pak Didi dan sudah bagus. Insya Allah kita bisa mempraktikannya di dunia nyata. Amin. Sulit itu hari apa? Tadi kan baru pertama Pak Jo, jadi memang saya masih mencari-cari seperti apa gitu ya. Ya, saya pun begitu. Saya pun begitu. Ini kalau dengan Bu Martini saya seperti ini ya, sesama guru seperti ini, bagaimana nek murid SMP ya Bapak Ibu? Sudah belum Pak Jon? Sudah. Terima kasih. Silakan. Oke. Ya, ini umpan balik
dari saya ya. Jadi dari awal sampai akhir saya anggap sudah berjalan dengan baik dan meningkat ketika mau berakhir. Jadi Pak Heri itu sudah semakin menguasai ini apa namanya ekspresi intonasinya sudah mulai bagus. Jadi pas awal itu kan Pak Heri sepertinya masih ini ya meraba-raba pertanyaan berbobot apa yang ingin disampaikan. Jadi kesannya intonasinya datar. Jadi Martini ingin agar jadi masih awal-awalnya masih datar. Tapi ketika mau berakhir intonasi dan penghayatannya sudah mulai bagus. Dan Bu Martini pun sudah mulai menyampaikan solusi dari masalah yang ada atas pancingan dari pertanyaan berbobot coach. Memang awalnya agak bulet-bulet, tapi ketika mau berakhir itu sudah saya acungkan jempol, sudah bagus Pak Heri. Jadi, Terima kasih. Jadi itu saja sih ya menurut saya. Sudah bagus. Di akhir juga ada kesimpulan ya bahwa Bu Martini itu harus tadi kolaborasi, harus menjaga agar tidak egois, membantu teman-temannya. Ini yang menjadi kesimpulan yang harus dilakukan oleh Martini ke depannya. Saya rasa perlu ada kesimpulan ya Pak John ya. Kalau kita sudah selesai sebelum menutup itu perlu ada kesimpulan sehingga apa yang menjadi tujuan dari coaching ini tercapai. Bagus. Nah ini perlu nggak sih tuliskan umpan balik dari coach apa yang Anda rasakan pada saat di coaching? Itu perlu nggak? Nggak perlu ya? Bu Martini ya jelas. Itu refleksi ya sebenarnya Bu ya? Iya. Berarti kan saya membuat refleksi nanti terus Bu Martini menyampaikan perasaannya kayak gitu? Iya sih, tapi kan itu kalau yang kemarin kita CGP ya, kalau CGP kan benar-benar dari masalahnya sendiri, sehingga CGP ketika menyampaikan masalahnya sudah plong itu memang cenderungan ketika disampaikan pertanyaan itu lega. Nah kalau ini kan kita dari kasus ya, sepertinya kita membuat skenario. Nah Bu Martini juga kalau saya tanya, plong juga ya, bukan skenario-nya berhasil. Ya. Paling enggak saya ketika saya menjadi coach ya Bu Dewi itu ya paling enggak saya memang di awal memang saya bulet-buletkan, bulet-buletkan nggak tahu pokoknya yang penting nanti Pak Heri wes ngusik gitu. Tapi nanti kalau sudah di rencana aksi apa tanggung jawab ya saya harus bisa menemukan solusinya sendiri. Itu yang saya itu sebagai seorang coachnya ya. Memang di awal memang saya bulet-buletkan dulu Pak Heri. Ya. Karena kita sudah tahu ilmunya itu ya. Biar nanti di rencana aksi nanti saya akan menjawabnya ini dan ini gitu. Biar nanti nyambung terus ya? gitu. Tadi kan Pak Heri kayak pas awal-awal itu masih kayak ada berpikirnya gitu loh. Mana kita menghilangkan itu gitu loh biar alami natural gitu tanpa ada kayak jeda nada yang datar gitu. Akhir-akhir itu kan terus mulai menguasai Pak Heri. Itu akhir sudah bagus. Awal-awal masih. Betul. Saya juga nggak tahu, belum tentu bisa. Iya. Kita bisa komentar, bisa ngomong. Alami soalnya. Tapi Bu Dewi dan Mas John ini juga karena saya juga pernah dicurhati oleh siswa saya juga kasusnya kayak gini. Jadi memang ada satu siswa saya yang dia itu pengennya adalah kerjanya kerja secara mandiri gitu. Biar ya itu yang saya alami ini anak di kelas 12 sekarang Bu. Memang itu kan anaknya ibunya itu kan dosen ya. Sehingga dia itu kalau kerjanya itu pengennya adalah yang perfect, yang dia itu cepat kayak gitu. Lah memang anaknya kemudian dia curhat sama saya seperti itu sehingga anaknya itu kemudian mendatangi saya gitu sehingga apa yang kasusnya. Iya, makanya saya ini ya tahu. Iya, seperti itu. Makanya tadi itu, Tapi kalau misalnya sama nggak apa-apa toh? Kasusnya sama nggak apa-apa toh? Kasusnya sama gitu. Makanya tadi saya yang memulai dulu, saya sebagai seorang siswanya, Pak Heri sebagai gurunya, biar nanti Pak Heri itu tidak canggung duluan gitu loh. Ya, yang masih siswanya ini luar biasa kok. Termasuk siswa aktif kan? Iya, betul. Siswa aktif orang bermasalah gitu loh. Cuma betul. Saya teman-teman yang lambat, apa dia itu kan semuanya cepat. Iya. Itu malah memberatkan si dianya atau Bu kalau di kelompok ke?
Iya, betul. Jalannya jadi lambat. Iya, betul. Iya. Oke. Oke. Sekarang siapa yang mau praktek, Bu Dewi sama Mas John? Ya, silakan, Bu Dewi sama Mas John. Aduh Ki, Bu Dewi. Aku tuh juga Kita sebagai ini pengamat ya, Pak Heri kayaknya ya. kita tahu ya teorinya, tapi prakteknya ini kadang saya tuh agak pesimis gitu. Baru deg-degan Saya aku. sadar ya Pak Heri semakin lama semakin bagus ini. Aduh, aku bisa. Mau direkamnya jam berapa ya, Mas John? Kita Jam tadi ngerekam mulai jam berapa? 10.35 kalau nggak salah. Kalau Oh saya ya, ngitungnya 10.35. pas jenengan coaching tadi sudah 22 menit. Berarti kita Oh, iya. diberi waktu berapa menit coachingnya Pak John? Maksimal itu 15 menit maksimal loh. Nah, ada timekeepernya Setiap orang. lah. Nanti Iya. bisa memberi tanda apa? Iya. Pak Heri ya, yang Ya, ini timekeepernya ya. 15 menit berarti ya? Boleh maksimal. 15 menit ya. 15 menit. Maksimal. Berarti itu the point Pak John. Pak John coach apa kuncinya? Saya coachingnya dulu nggak apa. Enak jadi coachingnya pokoknya. Saya nanti pakai Nek Bu Dewi itu kan anak guru bahasa Indonesia. sama. Pasti harus pintar. Jangan. Iya, pintar. Iya, itu pasti pinter itu. Ya, cocok ini. Iya. Jangan ini dong, saya jadi semakin menjadi Oke, saya beban makan itu. ya, saya mikrofonnya. Pak John juga bahasa Indonesia. Jadi beban ya Mbak. Oh iya. Kan belum tentu sih. Iya. Apa kita sama-sama belajar. Iya. Oke. Sudah mulai? Iya. Berarti Pak John yang mendatangi saya ya? Jenengan manggil saya juga nggak apa-apa. Oke. Berarti mulai dari saya atau jenengan? Percakapan dimulai dari saya atau jenengan dulu? Jenengan dulu. Misal saya itu jenengan ngecek tugas, tapi kok tugasnya cuma nama pribadi gitu. Kenapa? Gitu. Apa yang terjadi? Sudah siap? Nanti waktunya di chat ya. 15 menit. 15 menit ya, oke. Pak Sarjono, tolong Pak Sarjono. Sarjono saja. Jangan cepat. Ya maaf. Aduh. Soalnya kayak bangun jadi Oke. Jono, tolong kemari. Iya, Bu. Ada apa ya, Bu? Ini loh, Ibu lihat di lembar kerja yang kamu kumpulkan, ini kok saya lihat namanya cuma nama kamu ya? Padahal kan ini harusnya berkelompok. Kenapa kok ini namanya kok cuma Jono? Nah, saya ingin tahu ini kenapa kok bisa satu nama saja. Kira-kira Pak Jono, kenapa kok bisa satu? Ada masalah apa ini? Kira-kira dalam waktu kurang lebih 15 menitan ini ya, Ibu ingin menanyakan ini kepada Jono, kira-kira apa yang sedang terjadi? Ini Bu, saya tuh nggak suka dengan kalau kelompokan sama si Heri. Kelompoknya kan 3 orang, sayang. Pak Heri. Iya, Bu. Sama ini, saya tuh nggak suka, Bu, kalau kelompokan sama Martini dan Heri itu. Ya. Saya mending kerja sendiri aja. Jadi Pak Sarjono kurang suka dengan Heri dan Martini ya, dan lebih suka untuk kerja sendiri. Kira-kira ada permasalahan antara kalian? Ini Bu, kalau si Heri itu kalau kelompokan itu nggak mau ikut mikir, dia cuma numpang nama. Kemudian kalau si Martini itu dia maunya nulis saja, Bu. Nah, ini kan saya jadi males kalau kelompokan sama mereka, Bu. Mending saya kelompokan sendiri aja, Bu. Oh begitu. Jadi Jono pengen
bekerja sendiri. Jadi Jono begini, kadang ibu guru menugaskan kalian untuk bekerja mandiri dan juga untuk bekerja kelompok. Karena ibu ingin mengetahui bagaimana kalian ketika bekerja kelompok, apakah bisa bekerja sama dengan temannya, apakah bisa saling melengkapi. Nah, untuk bekerja mandiri bolehlah Jono bekerja mandiri ya. Tapi kalau ketika ibu tugaskan untuk kelompok, untuk berkolaborasi, kira-kira boleh tidak Jono bekerja sendiri? Tidak boleh, Bu. Nah, tadi ada permasalahan seperti Martini dan Heri itu susah, menurut Jono itu susah ya. Kira-kira Martini dan Heri tahu tidak terkait dengan apa yang Jono rasakan? Enggak tahu, Bu, karena saya sudah sebel duluan sama mereka karena nggak mau kerja. Jadi saya tanpa sepengetahuan mereka, saya bikin tugas sendiri. Nah, Jono, karena ini kolaborasi ya, maka Jono seharusnya bisa ya berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, Jono, kira-kira strateginya bagaimana biar nanti Jono juga bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi, kalau temannya yang kira-kira kerjanya lambat, mana nih kira-kira Jono untuk mengatasi itu? Harus dibicarakan dulu ya, Bu, sama mereka biar mereka juga tahu kalau ini juga kerja kelompok harus bareng-bareng. Terus mungkin dengan dibagi tugas dengan tugas masing-masing tanggung jawabnya apa, mungkin bisa lebih mudah lagi dalam mengerjakan tugasnya begitu. Betul Jono. Jadi Jono itu kalau ada permasalahan, kalau bisa dibicarakan bersama. Ini tiba-tiba Ibu lihat kok lembar jawabnya hanya Jono. Kemudian tidak ada yang memberitahu Ibu. Nah Jono, betul sekali apa yang tadi sudah disampaikan. Jadi nanti Jono bisa menemui Martini dan Heri dulu ya. Kemudian nanti silahkan dibagi tugasnya. Kalau seandainya teman-teman menurut Jono kurang cepat dalam bekerja, nah yang namanya kolaborasi itu harus bagaimana, Jono? Harus membantu mereka kalau misal ada kesulitan. Jadi harus bekerja sama, kemudian harus bagi tugas. Pak, jadi Jono pinter itu sudah tahu. Nah, karena kita perlu ya untuk selalu berkolaborasi dengan teman-teman, nanti bisa dicoba ya Pak Jono. Kira-kira kapan ini Pak Jono akan menemui teman-teman untuk bisa berkolaborasi? Karena besok ini ada tugas bahasa Indonesia, mungkin besok akan saya kalau kelompoknya besok kan kelompoknya masih sama dengan kemarin karena sesuai dengan tiket. Bu, ini mungkin saya sampaikan di hari Kamis besok karena ada kerja kelompok. Semisal saya ini, Bu, kalau mereka nggak mau mendengarkan saya, terus gimana, Bu? Nah, ini Jono, jangan negatif thinking dulu Jono, ya. Jono harus selalu positive thinking ya, Jono. Nah, kalau nanti teman-teman kira-kira tidak mau bekerja sama, apa nih strategi dari Jono? Kira-kira apa yang akan Jono lakukan kalau seandainya mereka tidak mau bekerja sama?
mungkin memberi ini pemahaman tentang tadi yang ini Bu, kolaborasi. Betul. Terus untuk biar hasilnya juga maksimal, mungkin begitu Bu. Iya, karena ini tugasnya kolaborasi ya, Jono. Jadi Jono tadi akan memahamkan teman-teman ya bahwa ini adalah tugas kolaborasi sehingga penilaiannya pun penilaian kolaborasi. Kalau mandiri, mohon maaf, Ibu sepertinya belum bisa memberi penilaian. Kalau pas ada penugasan mandiri, itu nanti penugasannya pun nilainya mandiri. Kalau kolaborasi ini juga penilaiannya penilaian bersama, penilaian kolaborasi ya. Nanti Jono kira-kira kapan nih akan menemui Martini dan Heri? Hari Sabtu itu tadi ya? Hari Kamis Bu, saya hari Kamis akan sampaikan, terus kita benahi sama-sama kalau tugas yang akan datang, kemudian tugasnya Ibu nanti saya ini lagi Bu, saya diskusikan lagi sama teman-teman. Itu. Ya, bagus sekali Jono. Jadi Jono nanti akan berencana ya menemui teman-temannya. Ibu doakan rencana Jono bisa berhasil. Kira-kira butuh bantuan Ibu tidak? Atau kira-kira butuh bantuan siapa nih untuk melancarkan aksinya Jono tadi menemui teman-teman? Semisal nanti saya sampaikan sendiri Bu, karena ini tugas kelompok. Kemudian nanti semisal mereka atau saya ada kendala di kelompok saya, nanti minta bantuan Bu Rosi biar kelompokan kita juga bagus, begitu Bu. Iya, iya, terima kasih Jono ya atas keputusan yang sangat hebat. Jadi nanti silakan didiskusikan sendiri ya dengan kelompoknya. Nanti kalau ada masalah lagi Ibu siap untuk membantu Jono agar nanti tugasnya bisa sesuai dengan petunjuk dan Ibu memberi penilaiannya pun penilaian kelompok yang insya Allah mudah-mudahan nanti hasilnya bagus ya dari kelompok kalian. Ibu tunggu ini perbaikannya. Terima kasih Jono ya. Silahkan boleh istirahat. Ibu tunggu untuk ini ya perbaikan tugasnya. Nanti kalau misal ada apa-apa, Ibu akan senantiasa mendampingi Jono. Kalau ada apa-apa silahkan boleh bertanya lagi. Terima kasih Jono. Terima kasih Bu Rosi. Selamat siang. Iya siang. Aduh aku kayaknya ini deh ada yang kayak menasehati gitu nggak sih? Mas itu di awal-awal kok kita kayak ini loh to the point ya, menurut saya ini kan harus kolaborasi Jono, kenapa bekerja mandiri kan sepertinya menggarisbawahi ya bahwa tugasnya kelompok bukan mandiri gimana menurut teman-teman monggo kan baliknya ya mengalir begitu saja ya Pak Jon. Iya. Nanti ngorek-orek tenanan lah orang-orang tenanan memancing dengan pertanyaan nggak tahu berbobot nggak tahu nggak tapi kayaknya sudah ya tujuan tadi insya Allah sudah tujuan terus tadi gimana strateginya terus tanggung jawab kira-kira apa yang akan dilakukan rencananya kemudian tanggung jawab siapa yang akan membantu ya monggo umpan balik dari rekan-rekan semua untuk peningkatan ke depannya. Makasih ya Pak Jon. Pak Heri dulu, Pak Heri monggo. Ya, terima kasih. Untuk praktek coachingnya menurut saya sudah mengalir ya, menurut saya ya. Sudah mengalir. Pertanyaannya juga pertanyaan berbobot kan. Hasil dari mendengarkan secara aktif gitu ya. Ya, itu yang disampaikan Bu Dewi sama Pak Sarjono. Ya, kemudian kalau yang perlu dicermati atau dilihat lagi, ini sebenarnya juga sering terjadi pada saya ya, kayak gitu ya, menata pertanyaan kayak gitu ya, juga bukan hal yang mudah ya. Jadi supaya pertanyaannya itu tidak seperti
diberondong kayak gitu ya. Biar Maksudnya kan tidak kita paham gitu ya. ingin tahu banyak gitu ya sebenarnya ya. Di sisi Hmm. lain kita ingin tahu banyak, tapi di sisi lain kita juga harus sabar dan sabar kayak gitu ya. Nah, itu mungkin pertanyaannya bisa satu persatu kayak gitu ya menurut saya ya. Satu persatu, Ya. tidak langsung. Kemudian tadi di bagian awal sepertinya ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Dedi kayak gitu ya. Dan sepertinya Pak Sarjono agak bingung mau menjawab pertanyaan yang mana kayak gitu kan. Jadi misalnya kenapa hanya kayak gitu, terus pertanyaannya kan jadinya kira-kira apa yang terjadi kayak gitu kalau kamu mengerjakan sendiri kayak gitu ya sebenarnya ya. Kayak gitu. Tapi secara keseluruhan sudah bagus, mengalir itu yang saya suka, mengalir pertanyaannya cukup. Itu dari saya. Terima kasih ya, luar biasa. Ya, sama-sama Pak Heri, sama-sama belajar. Oke, terima kasih Pak Heri. Ya, sudah sebagian tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri. Saya cuma ingin menambahkan. Tadi saya cuma melihat ekspresinya Mas John itu sudah benar-benar kayak kayak anak yang kayak siswa betulan ya. Ya, kayak anak yang kemudian terhakimi itu loh, saya lihat wajahnya. Penghayatannya bagus dia. Iya, betul ya. Kalau saya tadi melihat mikir Bu mau jawab apa opsinya. Saya juga melihat Bu Dewi itu sudah artinya dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang istilahnya suaranya Bu Dewi dengan pertanyaannya Bu Dewi itu istilahnya itu sudah kemitraannya itu sudah ada gitu loh ya. Jadi tidak istilahnya itu tidak senior dan junior, tapi kalau saya lihat tadi sudah akrab ya. Itu yang saya lihat nih Bu Dewi dan Mas John ya. Jadi intinya kalau ini tadi Bu Dewi sebagai gurunya dan juga Mas John sebagai muridnya itu sudah cocok sekali. Ya, kemudian saya biasanya kalau betul Bu harus gitu suaranya harus pelan. Soalnya kadang kalau ada anak-anak bermasalah kayak kita itu memunculkan empati itu ada anak yang sampai nangis loh Bu. Saya tuh pernah, kamu tuh kenapa kok nggak ceria hari ini kayak gitu ya. Ada masalah. Padahal belum cerita itu udah geleweran. Ya. Jadi penghayatannya Bu Dewi sama Mas John tadi udah benar-benar ya klub banget ya. Jadi guru dan juga jadi siswanya. Yang jadi siswanya apalagi kita lihat itu kayak ini sayangnya Pak John nggak nangis ya. Ngapain nangis ya Pak John? Ya. Mungkin itu dari saya karena tadi ada beberapa masukan dari Pak Heri tadi sudah bagus ya. Mungkin dari saya cukup sekian Bu Dewi dan Mas John. Ya, terima kasih Bu Martini dan Pak Heri. Sekarang lanjutnya apa? Gantian lagi. Ya, gantian lagi. Ya. Saya sebagai coachnya, terus yang sebagai coachingnya siapa ini? Pak Heri ganti atau mau ganti pasangan? Ya, coba diganti pasangan. Yo ganti pasangan. Yo milih. Bu Martini tinggal milih aja ya Pak Heri ya. Kita siap ya. Bu Dewi berarti. Sama Bu Dewi. Jadi Oke. Ya. Bu Dewi jadi siswanya. Apa Bu Dewi? Kasusnya apa Bu Dewi? Kasusnya sama kan? Apa beda lagi? Maksudnya kita situasinya gimana keadaannya? Kalau tadi kan Mas John narasi ya Bu. Ya monggo silakan. Pengerti-ngerti nangis Bu Dewi. Ya. Saya ini aja kayak tadi aja gimana? Ketahuan kalau saya ngerjain ulangannya sendiri. Oh ya. Karena tidak dimasukkan ke kelompoknya gitu, Po. Kalau tadi kan karena tidak mau kelompokan karena kelompoknya lambat gitu. Nah ini nggak mau kelompokan karena dimoi kancane. Oh iya betul. Oh iya. Jadi aku ceritanya aku ki egois ngono ya. Orang dibuang. Bu Martini mau berarti. Orang dibuang, saya nanti dibuang. Jadi Bu Dewi tidak dimasukkan ke dalam namanya di dalam kelompok. Gimana Bu Dewi? Oh, jadi saya adalah siswa yang dibuang. Iya. Isyarat Bu saya itu. Oke lah boleh. Kasusnya masuk kasusnya gitu. Ya, kasusnya ada yang tidak mau bekerja sama dengan
temannya, dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok. Oh ya. Ya. Atau ya itu tidak dianggap monopo. Ya, tidak dianggap oleh teman-temannya Dan gitu ini ya. aja, aku itu berperannya jadi slow learner. Saya tuh kalau Iya. suruh ngerjain tuh kayak malesan gitu loh. Oh, gitu. Jadi kalau Ya, misal kelompok saya itu sukanya malesan. cuma nganu nama aja. Oh, Numpang dompleng nama nama. gitu. Oh ya, oke. Ya. Oke. Ya, saya harus Saya lihat duluan dulu. ya. Sudah siap Bu Dewi? Ya udah mengalir aja lah, bismillah. Ya, oke, mengalir aja, santai aja. Ya, oke. Selamat siang, Dewi. Siang, Bu Tini. Ya, ini Dewi, ini kan kemarin ada pengumpulan tugas. Nah, di sini itu nama kamu itu tidak ada. Ya, saya di sini mau konfirmasi. Kira-kira kenapa teman-temannya itu tidak menurut Dewi itu kira-kira kenapa ya teman-temannya itu tidak memasukkan namanya Dewi ya di dalam pengumpulan tugasnya. Ini loh Bu, itu kan pas kelompokan, itu kan saya, terus teman saya itu Heri sama John, itu tuh kayak itu loh Bu, kayak nggak mau ngasih aku kesempatan untuk ngerjain gitu, karena saya ngantuk. Jadi saya tuh males gitu loh, karena semalam itu saya nge-game ya Bu. Wah. Jadi saya ngantuk. Jadi itu teman-teman saya tuh kan suruh ngerjain yang nomor 3. Tapi tuh saya nggak konsentrasi karena saya ngantuk terus itu terus sama Pak John sama Pak Heri saya ditinggal. Katanya, "Lah, kamu nganu aja lah sendiri aja sana." Katanya gitu. Ya udah, saya sendiri aja ngerjain, tapi ya itu ngerjainnya saya nggak tahu bener apa nggak butuh ke saya. Saya kerjain sendiri pas itu. Pas saya belum mulai. Oh, ya. Jadi untuk ini, jadi Dewi itu karena malamnya itu adalah karena nge-game, akhirnya di pagi harinya tidak bisa bekerja sama dan juga tidak bisa mengerjakan bareng Sarjono dan juga Heri. Seperti itu ya, Bu Dewi ya. Ya, terus sama Sarjono sama Dewi juga kemudian sama Heri juga tidak dimasukkan namanya, terus diminta untuk mengumpulkan sendiri seperti itu ya Bu Dewi ya. Tapi saya ngumpulinnya kan Bu besoknya Bu. Hari itu saya banget ya Bu. Oh begitu ya. Besok itu loh Bu, taruh di atas mejanya Ibu. Ibu baru ngoreksi ya. Iya. Saya ngumpulinnya, tapi saya kerjakan dengan bagus itu ya kan Bu. Karena saya malam harinya. Karena kalau saya ngantuk itu memang saya susah Bu mikir itu. Oke, terima kasih atas pengumpulan tugasnya Dewi. Iya. Kemarin ketika saya mengajar di dalam kelas, ya, ketika saya memberikan instruksi, kira-kira itu kemarin itu instruksinya itu secara individu atau secara berkelompok ya? Kalau menurut Dewi? Kelompok sih Bu, kelompok ya. 3 orang. Oh, kelompok 3 orang. Kalau kelompok 3 orang, kira-kira kalau Dewi itu mengumpulkannya sendiri itu sudah sesuai dengan perintah yang saya berikan di dalam kelas belum? Belum Bu. Daripada saya nggak dapat nilai, lah Pak John sama Pak John sama Heri itu nggak mau Bu. Maksudnya karena saya itu nggak ikut ngerjain terus nama saya nggak ditulis. Oh ya. Nggak bilang-bilang. Ya, coba nanti nggak apa-apa Dewi, nanti akan saya sampaikan kepada Sarjono sama si Heri untuk bisa juga ya bekerja sama dan juga berkolaborasi dengan Dewi ya. Kalau Dewi ya, saya mau tanya dulu ya.
kalau malam hari itu kalau misalnya terus nge-game ya, terus paginya terus ngantuk, kemudian tidak bisa untuk mengerjakan tugasnya. Menurut Dewi itu apakah itu sudah memberikan hasil di dalam pembelajarannya Dewi atau bagaimana menurut Dewi? Ya. Efeknya Ya, bagaimana kalau Dewi misalnya nge-game sampai malam itu terus bagaimana? efeknya itu ngantuk, Bu. Saya tuh Ya, jujur aja kalau misalnya saya misalkan habis nge-game ya malam harinya. Karena kalau malam itu kan sinyalnya bagus loh, Bu. Jadi ya, saya biasanya nge-game-nya itu malam hari gitu sampai jam 2. Nah, paginya itu saya ngantuk. Memang kalau saya ngantuk itu saya nggak bisa ngikutin pelajaran dengan bagus, Bu. Jadi kalau ada tugas-tugas nggak saya kerjakan karena ngantuk, Bu. Tapi saya diem-dieman. Maksudnya saya ya. kerjakan paginya gitu. Biasanya malamnya terus paginya saya kumpulkan di guru itu. Oh ya, oke. Terima kasih Bu Dewi. Kalau untuk kedepannya, ya kedepannya agar Dewi itu bisa bekerja sama dengan Heri dan juga Sarjono, ya, Hmm. itu menurut Dewi apa yang harus dilakukan? Ya, ya Pak nganu aja, Pak Heri sama Pak Heri sama Jono. Itu gimana ya, Bu? Kan saya minta kalau bisa itu dikerjain dulu. Terus nanti saya ini yang mengerjakan yang soal yang sedikit gitu loh. Lah saya disuruhnya ngerjainnya soal yang banyak, Bu, jawabannya. Kalau yang sedikit sedikit itu kan saya bisa ngerjain. Kalau Oh, banyak yang jawabannya banyak-banyak itu saya kan kalau ngantuk ini ya, Bu, males mikir. ya. Jadi Kira-kira hmm, gimana? permasalahannya Dewi tadi kan di ngantuk ya? Ya Iya, ngantuk karena permasalahannya itu saya ngantuk kan? Iya. Kalau misalnya biar tidak ngantuk itu apa yang harus dilakukan oleh Dewi? Kalau biar nggak ngantuk ya itu, Bu, kalau malam itu saya harusnya tidur sih. Jadi memang Oh iya. karena kebanyakan begadang main game itu, Bu. Ya Oh besok saya iya. kayaknya aja ya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Hmm, Saya besok insya Allah subuhnya lebih awal lah. Biar iya. ya kalau di sekolah nggak ngantukan. Iya. Ya, saya juga merasa Kira-kira rugi. kalau tidur malam itu kira-kira jam berapa sebaiknya Dewi agar paginya itu tidak ngantuk? Saya biasanya jam 10, Bu. Tapi Oh jam 10. kemarin sampai jam 2. Oh jam 2. Hmm, Oh, besok saya lagi jam jangan sampai 2. jam 3 ya. Pokoknya Ya, maksimal ya. hmm, Ya maksimal jam berapa Dewi? maksimal tidur malamnya, Bu. Ya, ya maksimal jam 10, jam 9. Ya, jam 10 harus sudah tidur, Bu, Ya. biasanya. Terus saya nggak ngantukan lah Oke, terima sekolah. kasih. Ya, Hmm, jadi nanti kalau tidak ngantuk, tadi kan harus bangun, bangunnya biar pagi dan juga tidurnya itu maksimal jam 10. Paginya nanti bisa mengerjakan. ya, Yang Bu. persoalannya yang kedua, tadi kira-kira Hmm, tadi kan antara Sarjono sama Heri, tadi kan Dewi tadi pinginnya itu tadi kan untuk mengerjakannya kan yang soalnya yang sedikit ya, sedangkan si Sarjono sama si Heri tadi yang banyak ya. Coba nanti ya apa yang harus dilakukan oleh Dewi kira-kira agar bisa bekerja sama dengan teman-teman yang lain biar porsinya itu juga sama. Bagaimana menurut Dewi? Ya, ke depannya kalau saya nggak ngantuk sih saya mau, Bu, ngerjain mana saja itu asal teman-teman itu mau menerima saya dalam kelompoknya. Nah, kemarin itu karena saya ngantuk terus saya dijauhi, Bu. Dan dilala yang dapat Oh, perlakuan sama saya itu kan Heri sama John. Heri sama John itu kan ya tahu sendiri toh, Bu. Anaknya itu kan kayak itu loh, Bu, kalau ada anak yang agak ngantuk gitu dijauhi kalau oh, nggak mau oh iya, ngerjain. iya. Oke. Gimana, Bu? Kan sudah Ya, toh, Bu, tugasnya kan sudah toh? ya, betul, betul. Kalau Ya. sendiri nggak boleh ya? Ya, oke, ya, ya. Nanti nanti akan saya
kasih tahu si Sarjono sama si Heri ya, agar bisa menerima Dewi ya. Paling enggak Dewi sudah tadi sudah mau tidur lebih awal, maksimal itu jam 10 ya. Oke. Kemudian kalau misalnya ya Dewi tidurnya itu misalnya lebih dari jam 10, kira-kira siapa yang akan dimintai tolong untuk mengingatkan Dewi untuk tidurnya maksimal itu jam 10? Alarm Bu. Biasanya Alarm. Nah, alarm itu misalnya nyalanya misalnya jam 10 harus sudah tidur gitu. Kira-kira siapa lagi yang akan dimintai dukungan oleh Dewi? Wah, kalau Bapak kan sudah meninggal toh Bu. Oh, Bapak udah meninggal. Oh iya. Jadi ya paling Ibu nanti. Oh iya. Jadi nanti paling enggak nanti Ibu nanti minta tolong sama Ibu untuk selalu mengingatkan gitu ya Dewi ya? Iya, Ya, Bu. agar Pasti, mengingatkan tidur jam 10. Oke. Setelah itu, setelah Ibu sama alarm, yang paling penting siapa yang paling mendukung dari Dewi? Ya, maksudnya mendukung itu Ya, ya Ibu itu Bu. Ibu Ibu saya nanti. yang paling Ibu mendukung saya ya. itu, Yeah. ibu saya nanti biasanya kan jam 3 itu udah ngapa-ngapain Bu, masak-masak dan sebagainya. Oh gitu ya. Oke, Nanti saya terima minta kasih. Ibu ini ya, apa namanya, kalau jam 10 saya disuruh tidur, terus nanti jam subuh saya minta bangun, nanti saya akan sampaikan ke ibu saya, biar ibu saya yang ngingetin saya Bu. Oke, jadi intinya tadi yang kita tadi apa yang kita bicarakan hari ini tadi yang pertama tadi adalah kesimpulan kita yang pertama Dewi akan tidur ya maksimal jam 10, kemudian akan dimintai bantuan oleh ibunya untuk selalu mengingatkan untuk tidurnya itu jam 10 ya. Mungkin Ya, itu Bu. Dewi bisa Ya. dijadikan Makasih ya Bu. Maaf solusi ya. Iya, nanti Ya, saya usahakan untuk tidurnya itu sebelum jam 10 Bu, biar di sekolah ya, ngantuk-ngantuk. Saya maaf ya ya. Bu ya. Ya, oke. Terima Saya kasih untuk Dewi. Ya, moga-moga besok bisa tidurnya lebih awal dan juga nanti bisa bekerja sama dengan Sarjono dan juga Heri ya, agar nanti bisa sesuai dengan instruksinya Dewi bisa berkolaborasi dengan teman yang lain. Ya, nanti Sarjono berarti dan ngerjain Heri tugas lagi Bu. Ngerjain ya tugas besok kan kelompok nanti kan lagi. di mata pelajaran yang lain kan juga ada tugas-tugas yang lain kok Iya, Dewi. berarti Iya. udah Bu, besok lagi ya Iya. Bu ya. Ya, oke. Makasih ya Terima Bu. kasih ya Dewi ya atas waktunya ya. Oke. Ya, Terima kasih. iya. Sehat-sehat ya Bu. Oke. Ya, oke. Sudah apa? Ya, saya Bu Martini ya, saya ketawa-ketawa sendiri, maafkan saya pokoknya menjawab apa yang Bu Martini. Tapi jangan lebar-lebar ya Pak John. Apa Mas John sama Pak Heri? Silakan. Silakan. Oke. Saya Pak Heri dulu. Biar nggak lupa. Iya, tadi siapa yang bilang lebar-lebar ya? Iya. Maksudnya jujur ya? Ya, kalau menurut saya mengalir sekali pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Martini ke Bu Dewi ini, menurut saya sudah mengalir. Pertanyaan-pertanyaannya juga tertata ya. Memang juga terjadi pada saya ya. Bagaimana caranya menghindari supaya pertanyaannya itu bukan pertanyaan tertutup gitu ya, Bu Dewi ya. Pertanyaan tertutup, dan kan kalau pertanyaan berbobot itu kan cirinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang terbuka hasil mendengarkan kayak gitu ya. Nah, itu saya juga sangat sulit ya supaya dalam coaching itu pertanyaannya pertanyaan terbuka kayak gitu ya, bukan pertanyaan tertutup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya saya tadi kok sebenarnya melihat agak melebar-lebar gitu ya. Melebar apa? Mungkin Kasusnya kan? kasusnya iya, kok tidak fokus ke tadi kan asal mulanya kenapa kok tidak dimasukkan dalam kelompok gitu ya. Saya merasakan itu, apalagi Pak John ketawa-ketawa terus jadi
Iya. Tadi kok sampai terus apa Game. endingnya di apa supaya tidak tidurnya jangan terlalu malam kayak gitu ya. Iya. Sampai gitu ya. Seperti Iya, itu ya. makanya Atau tadi mungkin saya sambung-sambungkan Pak Heri. Oh iya Jadi betul. ada 2 Tadi mau masalah. sambung-sambungnya. Jadi ada 2 masalah di situ kan jadi Bu Martini akhirnya. Iya. Yang Iya. satu karena tidak mau kelompokan, yang satu itu karena tidak bisa apa main game terlalu Iya. malam sehingga Iya. tidak Betul. konsentrasi. Makanya saya juga tadi mencari solusinya juga apa yang harus dilakukan. Jadi dari malamnya, jadi karena itu tadi saya juga menghubung-hubungkannya agak saya penting Iya, iya, berhubungan betul. gitu. Ya, Oke. tapi secara keseluruhan sudah baik ya, sudah bagus dan mengalir menurut saya, sudah mengalir sesuai apa alur percakapan coaching itu, Tirta. Terima kasih itu. Monggo Pak John berikutnya. Terima kasih. Saya tuh sama Bu Dewi tadi kayak apa ya, gemes nih loh. Karena memang tipe bocah anak sekarang itu kayak gitu ya Bu Dewi. Iya gitu. Semalesan. Ya Alasannya alasannya jadi itu. coach juga pengen mites-mites saya. Iya. Saya tuh ketawa tadi ini menghayati sekali. Iya, betul. Ternyata Saya itu bingung soalnya. Iya, ternyata memang kita tahunya kan hanya di sekolah, mereka nggak kelompokan, nggak mau dimasukkan ke kelompok. Nah, Mas justru melebarnya ini kita jadi tahu ternyata si peserta didik ini ada sesuatu yang lain. Ternyata tidak hanya sekedar dia nggak dimasukkan ke dalam kelompok, nggak dianggap tidak mau bekerja sama, tetapi ternyata ada problem di belakang layar yang terkadang guru nggak tahu. Justru malah di situ kita lebih paham, oh ternyata si Dewi ini bukan orang yang nggak mau kerja kelompok atau orang yang malesan, tetapi karena terkendala tadi ngantuk dengan kegiatan malamnya itu tadi yang nge-game itu, menjadi guru lebih tahu, oh si Dewi itu ngantuk karena malamnya tidak tidur sesuai dengan jam tidur gitu ya, atau karena games. Kemudian dari situ ternyata menimbulkan problem di sekolah ini yang terkadang kita nggak tahu ternyata si siswa itu ada problem sendiri di luar sekolah. Tadi percakapannya sudah mengalir, sudah bagus. Tadi coachnya juga luar biasa sabar. Di situ sudah menggiring kembali. Menghayati peran. Iya. Ini ketika ada Dewi mau di sudah ketika kita pasti akan menghadapi siswa yang demikian. Ketika mau melihat permasalahannya malah melengsek ke sana kemari, kemudian digiring lagi ke arah dari coaching ini. Jadi sudah menghayati, sudah seperti realita gitu ya Bu Dewi sama Bu Martini. Terima kasih, demikian umpan balik dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas John. Saya juga ingin menyampaikan ya perasaan saya tadi ketika menjadi seorang coach ya. Iki John jadi apa? Jadi saya juga tadi mikir gimana tadi dari jawaban dari Bu Dewi itu kemudian saya hubungkan dengan permasalahannya gitu. Saya juga tadi agak mikir juga, waduh gitu ya. Jadi ceritanya itu memang kemudian mengembang, tapi kemudian memang dibutuhkan satu pemikiran bagaimana kita kembali ke alur awalnya seperti itu. Mungkin itu adalah memang harus berpikir agak keras ya di situnya. Ya. Mungkin itu kalau saya ya. Jadi karena tadi saya lihat tapi sudah menghayati Bu Dewi tadi. Jadi udah males-malesan itu udah menghayati beneran ya untuk menjadi siswa seperti itu. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Ini terus saya tanyakan ya terkait dengan kelompok tadi, berarti sudah dianggap ini ya apa namanya sudah istilahnya selesai gitu ya. Jadi penugasannya tadi istilahnya sudah oke lah, nggak apa-apa nanti untuk kedepannya lagi kan masih ada kelompokan yang lain misalnya begitu. Oh iya, oke. Mana itu? Iya.
Kalau tugas DK infonya harus satu hasil gitu. Kata teman-teman saya ini pakai kelompok ini saja katanya. Yang mana? Yang Dekod. DK, demonstrasi kontekstual itu. Itu kan katanya infonya satu kelompok 3 CGP ya. Tapi katanya lagi itu bisa menggunakan kelompok ini lagi sebenarnya. Kelompok ini aja nggak apa-apa, Pak. Wah, Tapi kasusnya Pak Heri harus tulis nggak? kasus baru toh Bagaimana? masing-masing. Nek Harus kasus tulis. Sesuai kasus baru. iya, yang kita alami. Oke. Oke. Sekarang gantian siapa yang belum menjadi coach? Saya Oh Ya, ya, tadi saya jadi coach. Berarti Pak John. ya, sama Mas John. Mas John sama siapa Pak Heri? Pak Heri nggak apa-apa. Saya jadi siswanya ya. Ya. Oke. Ketawanya Pak Heri menakutkan. Oh, ini kayaknya ini deh siswa masalah deh ini nanti kelompok-kelompokan bener. Seperti dalam dunia realnya. Pas saya SMP dulu. Ya Allah. Ya, server. Ya. Ini narasinya gimana Pak Heri? Bebas saja mengalir ya. Seperti Tirta. kasusnya Bu Martini tadi Pak ya. Jadi pokoknya saya tidak mau dimasukkan dalam kelompok kayak gitu ya, supaya nilai saya itu bagus. Kayak gitu aja ya permasalahannya. Oke, saya panggil di ruang ini nggih. Di ruang guru gitu nggih. Iya. Baik. Berarti yang manggil Pak John ya? Iya. Iya. Baik, kita mulai. Heri, bisa ikut Bapak ke ruang guru sebentar. Kita mau Bapak ajak ngobrol. Iya Pak John. Kebetulan ini saya ada waktu senggang. Ada masalah apa ya Pak John ya? Ya. Tadi ketika jam pelajaran saya, tadi kan ada tugas, betul? Betul Pak John. Tugasnya tadi apa Pak? Tugasnya apa Heri? Tadi itu tugas matematika Pak John. Ya, matematika. Ya, membuat bangun ruang dari kertas ya, secara berkelompok. Kelompok, iya Pak John. Ya. Instruksi saya tadi seperti itu, tetapi ini kenapa kok kamu tidak ada di kelompoknya Martini dan Dewi, padahal tadi kelompok sudah dibagi, kemudian secara kesepakatan sama. Nah, kemudian ketika saya lihat di sini kok kamu kok bikin sendiri kelompoknya. Iya, kira-kira ada apa? Iya, tadi itu sebenarnya saya mau menyampaikan hal ini ketika di kelas Pak John, tapi sebenarnya Pak John baru berbincang-bincang dengan teman-teman saya kayak gitu ya. Ya, Nah, berarti, saya itu inginnya mengerjakan sendiri supaya nilai saya itu bagus, dan saya itu nggak mau satu kelompok sama Dewi dan Martini. Mereka itu kan kemampuannya kurang ya daripada saya kayak gitu ya. Jadi saya itu kan bisa mengerjakan sendiri, kemudian supaya nilai saya itu bagus. Nah, nanti kalau saya mengerjakan dengan Dewi dan Martini itu tidak selesai Pak John. Jadi bisa jadi nilai saya nggak dapat 100. Padahal kan saya pengennya nilainya dapat 100, kemudian nanti saya bisa lulus, bisa naik kelas, kemudian saya bisa mengikuti ke jalur SNPTN gitu Pak John. Oh ya, baik. Kita sepakati dulu ya untuk diskusi kita hari ini. Nanti bagaimana ketika dalam pembelajaran
Heri dan teman-teman nanti bisa bekerja sama, betul? Betul. Kira-kira masalahnya kenapa, apa yang menyebabkan kamu berpikir demikian, Heri? Kenapa? Iya Pak John, jadi saya itu kan pengen mendapat nilai yang bagus ya, nilai maksimal 100, tetapi saya sebenarnya juga pengen bekerja dengan teman-teman saya, dengan Dewi dan Martini, tapi pengennya itu ya kerjanya kelompok tapi nilainya bagus begitu Pak John, tetapi kok sepertinya saya meragukan gitu ya kemampuannya Dewi sama Martini kayak gitu, dan saya takut nanti kalau saya berkelompok kemudian nilai saya jelek, terus nanti saya nggak bisa masuk ke PTN Pak John, gitu Pak John. Ya, baik. Karena ini Heri tahu tugasnya ya. Ini tugasnya berkelompok. Berarti apa yang dilakukan Heri tadi benar atau tidak kira-kira? Sesuai atau tidak Iya dengan Pak instruksi? John. Iya, Ya, kalau menurut saya itu salah ya karena tidak mengikuti instruksinya Pak Guru John kayak gitu. Tetapi ya, di sisi lain saya juga pengen dapat nilai yang bagus Pak John. Nah, itu gimana Pak John? ya. Berarti kamu harus bagaimana dengan kira-kira dengan teman-temanmu ketika dalam satu kelompok dibagi, kemudian kira-kira Heri dengan Martini dan Dewi itu kira-kira bagaimana? Apakah sudah disampaikan ke mereka kalau keinginan Heri tadi biar mendapat nilai yang maksimal begitu? Pak John, saya itu sebenarnya Sudah juga belum? sudah menyampaikan ke teman-teman kayak gitu. Iya, Tapi teman-teman ya kemudian sepertinya kok terus diem saja kayak gitu ya, dan manut, dan mereka malah membuat kelompok sendiri kayak gitu. Ya akhirnya kemudian saya membuat kelompok sendiri Pak John. iya. Terus apalagi? Nah, saya sebenarnya punya keinginan ya tetap dalam satu kelompok, tetapi nilai saya nanti bisa bagus gitu Pak John. Ya, Nah, kira-kira yang bisa kamu lakukan dengan mereka bagaimana? Sudah dikomunikasikan kembali nah mungkin? yang pertama mungkin saya akan ngobrol dengan mereka ya, dengan Dewi dan Martini kayak gitu ya. Kemudian saya ingin menyampaikan keinginan saya bahwa saya itu pengen nilainya bagus kayak gitu ya Pak John ya. Tetapi Ya, nilai teman-teman juga tetap bagus kayak gitu, dan mengerjakannya itu tepat waktu Pak John, begitu. ya. Nah, eh, cara kamu bagaimana untuk caranya kira-kira seperti apa kalau menurut Heri kira-kira Nah, yang kalau biar yang biar nilai Heri tetap bagus, kemudian si Martini dan Dewi juga bagus. kalau menurut saya ya, kalau di dalam soal itu misalnya ya ada 4 membuat bangun datar gitu, mungkin saya akan mmm, membagi soal-soal itu sesuai dengan kemampuan teman-teman atau yang bisa yang mana kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah, nanti kalau misalnya masih ada yang sulit, ya kita kerjakan bersama-sama gitu Pak John. Iya, seperti itu. Berarti untuk tugasnya berkelompok itu adalah tugasnya bersama. Kelompok Ya, sama, bersama. ya. Tadi siapa tadi? Tugasnya tanggung jawab siapa berarti kalau kelompok? Kalau kelompok berarti ya tanggung jawab bersama Pak John. Ya, ada nanti Heri, Martini, Dewi itu nanti ikut dalam kelompok. Kemudian
Setelah ini kira-kira yang kamu lakukan apa setelah ini, setelah diskusi kita? Nah, berikutnya mungkin saya akan mengurangi sikap egois saya, Pak John, ya, supaya karena tugas kelompok ya berarti dikerjakan bersama-sama gitu ya, Pak John, ya. Nah, setelah ini mungkin saya akan pertama meminta maaf ya ke teman-teman saya karena tadi saya mengerjakan sendiri kayak gitu ya, dan besok kalau ada tugas kelompok lagi saya akan mencoba untuk mengerjakan bersama-sama, begitu Pak John. Ya, begitu berarti sudah terjawab nggih? Sudah terjawab bahwa besok Ya, lagi Pak John. Heri ketika berkelompok harus dikerjakan secara bersama. Sama-sama. Ya, baik. Sudah berarti atau ingin ada yang mau disampaikan sama Heri? Sudah? Saya kira sudah Pak John. Jadi Ya, saya sudah menemukan caranya ya supaya nanti saya dan teman-teman tetap dapat nilai yang bagus dan tanpa meninggalkan mereka ya, semua dapat dikerjakan dengan tepat waktu. Begitu Pak John. Iya, betul Heri, luar biasa. Itu sudah solusinya sudah ada, tinggal kamu silakan nanti didiskusikan kembali, disampaikan, dikomunikasikan dengan Dewi dan Martini. Ya, silakan kembali ke kelas karena ini sudah jam masuk. Silahkan boleh meninggalkan ruangan Ya, ini. baik. Terima kasih Pak John. Ya, Sehat selalu Pak sama-sama John. Heri. Ya, amin. Gimana Pak John? Gembrok, yes. Kira-kira gimana Pak John? Saya ingin Pak John bisa menyampaikan ini kira-kira apa perasaan sama sudah berhasil belum ini? Saya belum berhasil sepenuhnya, tapi oke lah untuk mengawali diskusi hampir saja menanyakan bagaimana ya, hampir kayak gitu. Ya Allah, harus sabar. Iya, tadi ada kenapa juga. Iya, Kenapa? aduh, kok kenapa? Terus jadi kira-kira apa ya? Saking mau gemesnya itu loh. Gemesnya itu kayak Allah. Soalnya Pak John, ini guru yang bilang Pak Heri itu siswa yang ini apa namanya, siswa yang tadi pinter banget gitu loh, pengen nilainya 100 terus. Ya, terus iya Bapak, saya sedang senggang, kebetulan saya sedang senggang. Saking sibuk ya Allah. Saking sibuk kayak Pak Heri loh, ini kebetulan saya sedang senggang. Tapi bagus Pak John ya, intinya Heri sudah memunculkan potensi kunci untuk bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Walaupun di awal memang apa namanya Pak John mungkin ada beberapa pertanyaan yang tadi perlu segera diperbaiki. Tapi tadi juga sudah diperbaiki langsung oleh Pak John. Tadi mau menyampaikan kenapa langsung langsung diperbaiki dengan kira-kira apa yang menjadi hambatan kamu untuk tidak bisa berkolaborasi gitu. Terus tadi ada pertanyaan tertutup ya, satu, benar atau tidak gitu. Benar atau tidak? Iya. Kalau bisa dihindari. Adek, udah gede ya, ternyata cepet ya. Ya, secara garis besar sudah bagus, Pak Jan. Nanti tinggal untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot ini apa namanya? Mungkin tidak. Tadi kan masih panjang-panjang ya, Pak Jan ya, pertanyaannya. Nah, bisa lebih diefektifkan. Iya. Sebenarnya niatnya benar atau tidak itu harusnya sesuai atau belum begitu.
Karena Iya. saking Oh. gemesnya pengen solusinya itu sudah tepat belum. Berarti Karena kesabaran. ini apa namanya? Pak Heri gimana Pak Heri? Iya, Dari tapi perasaan sebenarnya saya ingin menyampaikan solusi yang lain kayak gitu ya. Jadi Iya. sebenarnya Pak John bisa memancing ada lagi kayak gitu ya. Jadi Iya. tidak hanya satu solusi saja, sebenarnya bisa banyak kayak gitu ya. Bisa digali terus kayak gitu Pak John. Kalau satu kan nanti terus waktunya kelihatan cepat dan terus Iya. cepat selesai kayak gitu ya. Sebenarnya solusi-solusi yang lain kan sebenarnya masih bisa digali lagi. Namun saya itu Pak John. Supaya Iya. jangan buru-buru ingin menyelesaikan gitu ya. Pengennya menyelesaikan masalah secepatnya. Ini ya, memang aspek kesabaran kita diuji ketika menghadapi atau melaksanakan teknik coaching ini. Luar biasa sekali. Ya. benar Bu itu Pak Martini, John. Bu Martini, Bu Dewi masih kah? Ya, halo, saya masih ya. Tadi kalau menurut saya Mas John tadi ya tadi masih pertanyaannya tuh masih mungkin tadi masih ragu-ragu. Ya Mas John ya. Mau yang dituju Iya, itu yang mana dulu? betul. Ya, meraba-raba. Ya, meraba-raba baru nggak apa-apa. Ya, namanya juga latihan. Gitu Pak Heri, Bu Dewi. Tapi sudah Iya, menurut betul. saya juga sudah bagus. Ya. Artinya tertanya itu alur tertanya sudah tertata dengan baik tadi Mas John. Ya. Mungkin itu aja tambahan saya. Iya, karena saya tadi itu sebenarnya pindah ke ini ya Bu, ada tulisan tak tulis Tirta di sini. Jadi sebenarnya harus lebih mengalir, tapi karena tadi tujuannya belum disepakati tujuan diskusinya, sehingga tak tarik dulu Pak Heri. Tadi sudah menyampaikan apa permasalahannya, identifikasi masalahnya ada apa aja. Terus baik, kita kali ini tujuan diskusi kali ini mau gitu harusnya. Jadi sudah masuk ke identifikasi tapi tak tarik lagi ke tujuan. Gitu. Masih ada durasi berapa menit Pak Heri kita? Bu Martini sudah nih tadi. Jadi coach siapa? Kita. Saya yang record. Yang belum jadi coach atau sudah semua? Saya sudah jadi coach belum? Saya sudah jadi coach. Saya sudah jadi coach. Sudah semua. Sudah semua. Tadi sudah semua. Pak Heri juga sudah ya? Oke. Sampai jam berapa kita? Saya pertama tadi. Ini sudah lebih 5 menit kok, nggak apa-apa. Sudah lebih 5 menit hasil rekodnya. Oke. Ya, luar biasa ya. Mungkin Bapak Ibu. ingin memberi kesimpulan? Simpulannya kalau saya nih, Bu Dewi, untuk coaching ini memang harus kita harus sabar, kemudian tidak boleh memberikan pertanyaan tertutup, kemudian harus sabar menggali lagi daripada solusi yang mungkin timbul dari peserta didik kita, begitu. Tambahan mungkin. Tambahan, monggo dari Pak Heri. Pak Heri. Pak ini dulu. Iya. Kalau dari saya memang untuk menjadi coach yang handal itu harus banyak jam terbang gitu ya. Dan untuk ini memang kita perlu banyak berlatih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Mengajukan pertanyaan itu harus sering kita latih supaya pertanyaannya itu benar dapat diterima oleh si coach itu dengan baik kayak gitu. Kemudian yang kedua memang kita harus sabar gitu ya ketika kita melakukan coaching ini. Begitu dari saya. Terima kasih. Iya, setuju sih Pak. Kita memang harus terbiasa dulu. Kalau tidak dilakukan berulang-ulang, kayaknya belum terbiasa. Kemudian kalau sudah terbiasa kita lakukan, kita tidak terpaku lagi dengan pertanyaan ini berbobot atau tidak. Kalau Bu Dewi gini Bu, ini kalau menurut saya pertanyaan berbobot itu bukan pertanyaan yang sulit dijawab untuk peserta didik. Kira-kira begitu tidak konsepnya?
Kalau menurut saya ya pertanyaan berbobot itu ya pertanyaan yang efektif dalam rangka menggali potensi dari Potensi. kucing. Mm-mm. Jadi intinya kan untuk teknik coaching ini yang pertama kan alurnya harus tirta. Saya rasa untuk tirta teman-teman sudah paham semua. Pertama menetapkan tujuan. Memang kadang menetapkan tujuan itu ada yang perlu disampaikan. Menurutku ada yang tidak harus disampaikan, Pak Jo. Betul. Daripada nanti sudah masuk ke rencana aksi terus aduh aku mau urung Tujuannya. sebenarnya mengalir aja. Bahkan dulu CGP saya menyampaikan menurut saya tujuan itu nggak harus disampaikan juga Bu gitu. Betul, Ya, betul. kalau ternyata itu tidak mengganggu tidak masalah. Yang penting kan sudah tahu arahnya mau kemana. Jadi, betul. Tapi kalau misalnya mau menyampaikan dari awal itu lebih bagus. Jadi biar lebih fokus. Jadi 15 menit ke depan kita akan membahas ya permasalahan kamu yang tidak ini kok tidak mau berkolaborasi. Kira-kira ada apa ini ya? Itu mungkin ini juga lebih bagus sehingga lebih membuat fokus dari percakapan kucing itu arahnya mau kemana. Itu saja, jadi tidak mengalir kemana-mana. Kemudian identifikasi itu sebenarnya kita seperti segitiga restitusi ya. Jadi kalau misalnya tujuan sudah tersampaikan, kita coba menggali. Jadi rasa ingin tahu kita sebagai seorang coach itu harus kita ya untuk rasa ingin tahunya harus kita keluarkan. Itu kan paradigma coaching seperti itu, kemitraan, rasa ingin tahu dan proses kreatif. Jadi rasa ingin tahu. Tapi tadi kenapa ini loh yang jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dihindari. Saya rasa tidak perlu menghindari pertanyaan ya. Kalau seandainya itu efektif untuk menggali potensi coach tidak masalah, asal itu tidak menjadi kata yang digarisbawahi itu kan. Kalau seperti tadi Pak John bilang benar atau tidak. Nah, itu kan pertanyaan tertutup ya Pak Heri, tapi kan ada penggalian lagi. Jangan sampai kita, aku mau pertanyaan tertutup deh. Padahal tujuannya itu untuk ini ya Mbak, untuk memastikan solusinya tepat atau enggak gitu. Nah, makanya saya kadang berpikirnya gitu ya, tujuannya apa, terus kita mencoba menggali dengan tadi mengidentifikasi. Kira-kira hambatannya apa ya? Kok kamu tidak mau bekerja sama dengan temanmu? Padahal kan kalau misalnya ini tugas kelompok, itu nilainya kan harus dibagi 3, katakanlah begitu. Kamu kalau nilainya sendiri berarti nilaimu dibagi 3 mau? Misalnya seperti itu gimana? Kan nggak apa-apa juga ya Pak Heri ya? Nggak apa-apa. Asal mengalir daripada kita bingung. Nah, ya itu tadi karena terpaku dengan pertanyaan yang harus dihindari tadi, yang penting mengidentifikasi. Ya, kurang mengalir, kurang natural gitu. Kemudian nanti masuk ke rencana aksi. Terus rencanamu bagaimana ke depannya? Strategimu apa ini untuk mengatasi masalahmu yang ini belum ada nilainya? Kan nilainya jadi masih kosong karena tugasmu tidak dikerjakan secara kelompok. Nah, itu rencana. Jadi saya mikirnya kadang gitu, tujuan, terus identifikasi, terus rencana, terus nanti tanggung jawab mengakhirinya. Jadi depannya kamu akan ini ya, kira-kira ada yang bisa saya bantu atau kira-kira bantuan apa nih yang bisa kamu dapat, nah gitu. Terus nanti menyimpulkan seperti yang tadi Pak Heri dan Bu Martini lakukan di awal. Jadi nanti kamu begini ya, menyimpulkan dari praktek kucing tadi. Rasa itu ya Pak Jan ya, mungkin kesimpulannya Tirta itu tidak harus lihat pertanyaan. Ya kayak gitu betul. Mengalir saja sebenarnya ya. Mengalir. Saya setuju yang disampaikan Bu Dewi ya terkait dengan tujuan itu memang tidak harus tersampaikan kok ya. Saya lihat di video yang contoh-contohnya itu juga ada yang tujuannya tidak disampaikan juga. Tetapi mengarah ke permasalahan, menyelesaikan solusi kayak gitu ya. Terus yang kedua kaitannya dengan pertanyaan berbobot, memang kalau saya lihat dalam dalam rubrik penilaian pertanyaan berbobot itu kan pertanyaan terbuka, hasil mendengarkan secara aktif kayak itu ya, berasal dari hasil mendengarkan. Ya memang kalau di sisi lain kita ingin melihat rubrik itu, tapi di sisi lain kita juga ingin mengalir begitu ya. Mengalir. Betul kayak gitu. Padahal singkat loh ya. Tirta, tujuan,
identifikasi Identifikasi. rencananya apa, tanggung jawab Tanggung gitu. jawab. Clear, heeh. Ya, yang betul seperti itu Pak John, kalau memang ini jarang kita praktekkan itu memang sulit ya Pak John ya, Iya, sehingga betul. teori pun kalau kita paham tanpa praktek itu kira-kira belum bisalah kita dianggap sebagai seorang coach yang bagus. Jadi harus praktek. Dan ini 3 kompetensi inti coaching ini yang harus kita pelajari atau kita kuasai terus. Yang pertama tadi mendengarkan aktif. Jadi harus mendengarkan dan mencari kata-kata kunci. Jangan kita sibuk dengan pertanyaan selanjutnya nanti apa pertanyaan. Kita harus mendengarkan, oh ini ya, kemudian kita present, kehadiran penuh, betul-betul mendengarkan dan betul-betul menggarisbawahi kata kunci. Ini yang saya kadang belum bisa mendengarkan aktif yang seperti itu. Saya masih sibuk, apa ya engko ya, bariki. Iya. Nah, Pertanyaan berikutnya apa gitu ya. Iya, betul. mendengarkan Mikir ya, aktif, mikir ya. presentnya itu kurang ya. Mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua apa ya? Mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Pertanyaan berbobot nggak harus yang susah dijawab, enggak, tetapi yang mengarahkan pada bagaimana potensi bisa menyampaikan sendiri dari permasalahan yang ada solusinya dari coach sendiri. Dan itu tadi yang mendengar dengan rasa itu saya oke banget loh, rasa itu yang R-nya itu recite, artinya kita menerima, kita betul-betul present, kemudian kita mendengarkan aktif, kita garis bawahi kata kuncinya, kemudian kita tanyakan lebih lanjut kalau seandainya itu perlu penelusuran, kemudian A itu yang apresiasi, kita apresiasi, oh jadi begitu ya sambil kita mengangguk-ngangguk, kemudian merangkum dan yang terakhir kita itu tadi bertanya, itu mendengar dengan rasa. Keren banget toh teman-teman juga masih ya. Oke. Bu Martini, adakah Bu Martini kesimpulan tambahan Ya, oke. Tambahan saya ya, untuk menjadi coach kita memang harus istilahnya harus banyak berlatih ya. Mungkin kita sudah pernah kita menjadi coach tapi mungkin alurnya itu tidak seperti Tirta ya. Mungkin keseharian kita sebagai seorang guru kita pernah mengalami dan itu tidak disadari itu adalah sebagai seorang coach ya. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya yang belum sesuai dengan di modul, tetapi itu sudah hampir mendekati kita itu istilahnya itu menjadi seorang coach ya, kita sebagai seorang guru. Mungkin tambahan saya seperti itu. Lah, kalau misalnya kita sudah dapat ilmunya sehingga ini nanti bisa kita istilahnya kita lakukan ya untuk kedepannya. Kalau saya tambahannya itu Bu Dewi, Mas John dan Pak Heri. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ini sudah bisa ditutup ya, Pak Heri dan teman-teman. Ya. Oh ya, untuk tugas DK kita mau kumpul kapan atau mau seperti apa? Sepertinya ini rekornya mungkin bisa dimatikan dulu Pak Heri, biar nanti tidak terlalu banyak. Kan ini sudah memenuhi waktu toh Bu Martini? Sudah. Nah, kemudian kita diskusikan ya DK. Sudah, saya matikan dulu ya. Dulu aja.